Dia akan memanggilnya mantan suaminya, dan betapa dia adalah seorang monster, jujur saja, suka melakukan kekerasan emosional dan mengancam. Ipar dari Spencer dan Monique Tepe mengungkapkan detail tentang mantan suami Monique, Dr. Michael McKee, yang sekarang dituduh membunuh pasangan itu saat anak-anak mereka sedang tidur. Anda terkejut dengan penangkapan itu? Tidak, Polisi Columbus untuk pertama kalinya bicara sejak penangkapan McKee, mengungkap detail baru soal bukti. Ini adalah serangan yang ditargetkan. Ini adalah serangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Saya Angelette Levy, ini Crime Fix. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika karena selalu berjuang dan sering menang untuk kliennya. Firma ini memiliki 1.000 pengacara dan telah mengembalikan $25 miliar untuk 500.000 klien dalam beberapa bulan terakhir. Klien di Florida dapat $12 juta, padahal asuransi hanya tawarkan $350.000 di PA. Klien lain menang $26 juta, itu 40 kali lipat dari tawaran perusahaan asuransi. Morgan & Morgan membuatnya sangat mudah untuk memperjuangkan apa yang Anda layak dapatkan. Anda dapat memulai klaim dari ponsel jika terluka. Cukup kunjungi forthepeople.com/crimefix. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Ya, kami mempelajari detail baru tentang pembunuhan Spencer dan Monique Tepe di Columbus, Ohio, serta bukti yang diduga mengaitkan mantan suami Monique, Michael McKee, dengan kasus ini. Ketika Spencer, Tepe, dan Monique ditembak mati tengah malam saat anak-anak mereka tidur, keluarga dan teman-teman sangat terpukul dan sedih. Menurut polisi, kejadian itu pada 30 Desember sebelum pukul 4 pagi. Anggota keluarga Tepe memberitahu saya bahwa hanya ada satu orang yang dicurigai keluarga dan teman-teman sebagai pelaku kejahatan itu. Dr. Michael McKee, mantan suami Monique Tepe. Beberapa hari setelah pembunuhan, polisi Columbus merilis rekaman kamera pengawas yang menampilkan sosok bayangan di jalan saat pembunuhan, berharap ada yang mengenali pria ini. Monique menikah dengan Michael McKee pada musim panas 2015. Namun mereka berpisah 7 bulan kemudian di 2016 dan mengajukan perceraian pada 2017. Catatan menunjukkan Monique dan Michael McKee telah pindah ke Virginia dari Ohio. Michael McKee sedang menyelesaikan residensi. Dia telah belajar kedokteran di Universitas Negeri Ohio. Monique tidak betah di Virginia dan kembali ke Columbus, Ohio, sedangkan McKee tetap di Virginia. Dan saya bisa memberitahu Anda bahwa Michael McKee sama sekali tidak menginginkan perceraian ini. Juru bicara Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api Federal menyatakan mereka bekerja sama dengan polisi negara bagian Illinois dan polisi Rockford untuk menangkap McKee pada 10 Januari, so itu terjadi pada Sabtu pagi. Alamat tempat McKee ditangkap adalah sebuah restoran Chick-fil-A yang dekat dengan pusat medis tempat McKee bekerja sebagai ahli bedah vaskular. Lebih ramai hari kan Mike Frankfurt dan McKee muncul di pengadilan. Polisi Columbus merilis detail baru penyelidikan dan bukti yang menurut mereka mengaitkan McKee dengan pembunuhan itu. Kami percaya pada saat ini, kami telah menangkap orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Monique dan Spencer Tepe, dan orang itu adalah Michael McKee. Penyelidikan masih berlangsung, detektif masih memeriksa bukti, petunjuk, dan video. Kami tidak bisa membahas detail kasus ini demi menjaga tujuan utama, yaitu vonis bersalah. Yang bisa kami sampaikan ini serangan terarah terkait kekerasan dalam rumah tangga. Seperti kita tahu, McKee adalah mantan suami Monique Tepe. Kendaraan tersangka terekam closed circuit television tiba sebelum pembunuhan dan pergi setelahnya. Detektif menghubungkan kendaraan ini dengan McKee. Kendaraan itu ditemukan di Rockford, Illinois, dan ada bukti bahwa McKee memilikinya sebelum dan sesudah pembunuhan. Kami juga dapat mengatakan bahwa beberapa senjata diambil dari properti milik McKee dan ada kaitan awal dari nibin kami ke salah satu senjata yang menghubungkannya dengan pembunuhan tersebut. Kini, informasi soal senjata api yang disita dari rumah McKee dan awalnya dikaitkan dengan pembunuhan ini jadi perkembangan besar dalam kasus yang terus berkembang.
Wartawan menyatakan di konferensi pers bahwa tetangga melihat Meki di rumah TP beberapa hari sebelum pembunuhan. Namun kepala polisi enggan mengonfirmasi hal itu, sementara pertanyaan lain mulai muncul. Apakah Michael McKee memiliki hubungan atau menikah lagi setelah Monique? Itu jadi pertanyaan utama sekarang. Saya mendapat info bahwa Michael McKee awalnya memberi alibi ke detektif, tetapi alibinya runtuh saat diperiksa. McKee hadir di pengadilan Illinois awal minggu ini dan melepaskan hak ekstradisi, sehingga ia akan kembali ke Ohio tanpa perlawanan untuk menghadapi tuduhan pembunuhan berencana. Ya, Yang Mulia. Apa posisi Anda di rumah ini? Ya, saat ini Yang Mulia. Atas nama Tuan Meki, saya menegaskan haknya didampingi penasihat hukum dan hak untuk tetap diam. Dan Tuan Meki percaya bahwa cara tercepat baginya untuk membela diri terhadap tuduhan yang sedang berlangsung di Ohio dan untuk mengajukan pembelaan tidak bersalah adalah dengan melepaskan haknya atas kasus ekstradisi dan menerima surat perintah pemerintah serta menyetujui pemindahan dirinya secara langsung ke Ohio sekarang. Di akhir pekan lalu, keluarga dan teman-teman berkumpul berduka atas Spencer dan Monique Tepe, pasangan dokter gigi dan ibu rumah tangga, orang tua 2 anak kecil yang untungnya selamat dalam kasus pembunuhan ganda ini. Keluarga Tepe sangat dicintai banyak orang. Saya ingin memperkenalkan Rob Misla, saudara ipar Spencer dan Monique Tepe. Rob, terima kasih sudah bergabung. Saya sangat menghargainya. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Tahukah Anda, 2 hari terakhir ini pahit manis, tapi juga mungkin hari-hari terberat yang pernah kami alami, terutama pada hari Senin saat upacara pemakaman. Mengucapkan selamat tinggal terakhir adalah sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan akan kami alami. Jadi mencoba kembali bekerja dan seperti kamu tahu, menjalani hidup normal lagi adalah sesuatu yang mustahil, nomor 1. Nomor 2, Namun, kamu tahu, ada banyak kesedihan yang butuh waktu lama. jadi aku tahu kalian semua baru saja mengadakan pemakaman untuk Monique dan Spencer. Pasti itu sangat sulit. Maksudku, kalian semua seharusnya menantikan sisa hidup kalian bersama. Dan aku mengenal kalian. Aku lihat di Facebook kamu sedang buat video untuk acara peringatan itu. Ya, maksudku aku bantu dengan foto atau slideshow. Aku akan membuat sesuatu yang lebih tulus, kurasa, segera, hanya untuk menghormati mereka. Tapi ya, semua orang di keluarga punya peran masing-masing yang harus dijalankan. Itu memang Memang ada, mungkin, aku rasa, lebih dari 1.000 orang hadir di sana menurut rumah duka itu yang terbesar yang pernah mereka lihat. Menurutku itu bukti besar tentang siapa Monique dan Spencer serta pengaruh mereka. pada hari Sabtu, saat kalian mendapat kabar bahwa mereka telah melakukan penangkapan. Bagaimana perasaanmu dan perasaan keluarga? Um, i- i- Jelas itu tidak akan mengembalikan mereka, itu tidak membalikkan seluruh situasi ini. Tapi untuk merasakan sedikit kelegaan saja, rasanya seperti sebagian beban terangkat. Kamu tahu, waktunya bersamaan dengan pemakaman besoknya. Ini, kamu tahu, langkah pertama dalam seluruh proses. Tapi di saat yang sama, kamu tahu, dia belum dinyatakan bersalah. Jadi kami tetap teguh memastikan bahwa semua hal ini diperiksa dan bahwa dia, kamu tahu, dia tidak akan bebas lagi. Jadi, apakah kamu terkejut dengan penangkapan itu? Tidak, saya sama sekali tidak tahu soal waktunya. Atau, kamu tahu siapa saja yang dicurigai oleh para penyelidik. Tapi saya bisa bilang bahwa sejak awal sekali, berbicara setidaknya untuk pihak keluarga Tepi, kami cukup yakin siapa pelakunya.
dan alasannya. Apakah pihak keluarga TP begitu yakin bahwa dia adalah tersangka utama sehingga dia akan menjadi orang yang ditangkap dan didakwa oleh penegak hukum? Um, Dan sekali lagi, ya, saya hanya mencoba berbicara untuk pihak keluarga TP karena kamu tahu pihak keluarga Monik jelas memiliki hubungan yang berbeda dengannya. Mereka sudah mengenalnya sejak dia lahir bagi kami. Kami bertemu Monik pada tahun 2018 ketika Spencer pertama kali memperkenalkannya kepada kami. Tapi kami cukup yakin karena um, kami hanya tahu dari cerita Monik tentang dirinya. Dia tak pernah menyebut nama, hanya bilang mantan suaminya. Dan betapa mengerikannya dia, sejujurnya, sangat kasar secara emosional dan suka mengancam. Dan, kamu tahu, dia melakukan segala yang dia bisa untuk melepaskan diri dari situasi itu. Dan, kamu tahu, bertemu dengan Spencer dan menjalani hidup yang sangat bahagia. Tapi, aku tidak bisa bicara untuk Monik. Tapi aku tahu itu mengubah dirinya sebagai pribadi dan mungkin itu selalu ada di benaknya. Aku tidak tahu. Dia pernah membicarakan ini denganmu atau Spencer atau kamu baru tahu setelah kejadian itu? Tidak, kami sudah tahu. she Dia tidak malu membicarakan hal itu dan dampaknya secara mental baginya sebagai pribadi ke depan. Jadi kami semua sudah mendengar ceritanya dan sudah berbicara dengannya secara mendalam tentang situasi-situasi ini. Namun, kami semua merasa hal ini sudah berlalu. Monik kini bahagia, sudah berkeluarga, dan bersama orang yang dicintainya. Jadi meskipun kami menyadarinya, kami juga lebih terpesona oleh pasangan itu sendiri dan betapa besar cinta mereka. Apakah The Spencer dan Monik pernah menyampaikan kekhawatiran kepada Anda? Atau apakah Monik pernah menyampaikan kekhawatiran bahwa dia berpikir pria ini akan muncul kembali atau bahwa dia belum bisa melepaskan masa lalu? mm, Saya akan katakan dia selalu khawatir tentang pria itu, tapi kami tak pernah merasa itu ancaman langsung. um, Dan dia tidak pernah menyebutkan, setidaknya kepada saya, bahwa pria itu pernah menghubunginya atau apapun. Jadi, um, itu yang bisa saya katakan. Saya rasa dari saat kejadian ini terjadi itu sepertinya dari apa yang saya dengar dari Anda, kalian semua langsung berpikir bahwa ini adalah Dr. McKee, bahwa inilah orangnya. Apakah keluarga secara tegas meminta penegak hukum dan detektif untuk berbicara dengan pria ini? Ya, tentu saja. Dan bukan hanya keluarga yang saya kenal, tapi juga teman-teman mantan rekan kerja Monik. Banyak orang yang tahu, tapi dia sendiri tidak tahu. Salah satu hal yang sangat saya sukai dari Monik adalah dia tidak malu membicarakan pengalaman-pengalaman ini. Saya rasa mungkin hanya sebagai terapi. Tapi saya rasa saya tidak bisa membayangkan seberapa banyak informasi yang mereka peroleh tentang dia. Wow. Kamu bisa lihat di dokumennya, mereka menikah sekitar 7 bulan lalu, dokumennya tidak diajukan lebih dari setahun. Ya, jadi dia cuma mencoba balikan sama dia, atau kamu tahu soal itu? Ya, saya juga curiga um, untuk dia. Kamu bisa cek di dokumen pengadilan. Dia menyerahkan rumah itu tanpa memperjuangkannya. Sangat jelas bahwa dia memang harus menjauh darinya, dan sepertinya dia tidak begitu. Dia tidak percaya itu. Dia tidak mengerti kenapa. Kurasa aku tidak sanggup lagi. Aku belum pernah bicara dengan orang ini dan berharap tidak perlu. Tapi menurutku, itu menunjukkan banyak hal bahwa dia tidak keberatan melepaskan segala bentuk kepemilikan dan apapun hanya agar bisa benar-benar lepas darinya. Kami menonton video pernikahanmu tentang Spencer dan Monique, sangat indah dan intim di rumah mereka. Maksudku mereka terlihat sangat bahagia dan penuh sukacita,
dan semua orang juga sangat bahagia, dan dia benar-benar memancarkan kebahagiaan. Kamu tahu, itu cara terbaik yang bisa aku gambarkan. Aku tidak mengenalnya saat melihatnya. Aku ingin kamu ceritakan tentang Monique dan Spencer, perasaan dan pendapatmu tentang mereka, serta apa yang ingin kamu orang tahu. Ya, maksudku aku senang bahwa video pernikahan itu bisa menjadi semacam bukti seperti apa cinta mereka. Tapi mereka lebih dari itu. Mereka adalah orang-orang baik, mereka aktif di komunitas, mereka juga tetangga yang populer. Banyak orang yang saya temui melalui mereka akhirnya jadi teman saya. Mereka benar-benar menjadi pusat dari lingkaran ini, inti saya rasa, dari begitu banyak orang dan bahkan lebih dari itu. Mereka jelas orang tua hebat dan kamu bisa melihat mereka tercermin di kedua anaknya, baik atau buruk. They both were, Mereka berbeda namun juga sama, saling menyeimbangkan dengan baik. Saya rasa um, they were, mereka adalah orang-orang yang menyenangkan untuk diajak bersama dan selalu membuat suasana jadi ceria setiap kali mereka masuk ruangan. Ya, kamu tahu Spencer dia seorang dokter gigi, dan aku tahu kalau Monique adalah ibu rumah tangga. Saya yakin dia sangat berdedikasi pada anak-anaknya tiap hari. Seperti apa Spencer itu? Spencer itu sama-sama konyol, badut kelas, um, atlet yang sporty, dan juga kutu buku yang brilian. Kurasa karena tidak ada istilah yang lebih baik. Kamu benar-benar tidak bisa mengotakkannya karena dia memang berada di luar batasan apa yang biasanya disebut stereotip. Kurasa, maksudku, dia adalah pusat perhatian di setiap pesta, tapi juga salah satu orang paling bertanggung jawab yang pernah aku temui. Dan itu terlihat dari banyaknya teman yang datang untuk berduka atas kepergiannya. Benar-benar luar biasa. Jujur saja, itu sungguh luar biasa. Dan banyaknya teman yang aku miliki berkat dia. Menurutku, itu benar-benar menunjukkan bagaimana mereka berdua menciptakan ikatan di antara orang-orang. Mereka tidak pernah memisahkan kelompok teman, mereka justru menyatukan orang-orang. Bagaimana kabar keluarga TP? Istrimu kan saudara Spencer. Bagaimana mereka menghadapi situasi ini sekarang? um, Kamu tahu, semua orang sangat kuat. Meskipun gelombang kesedihan itu datang dan pergi seperti biasanya. she, Istriku secara khusus memberikan pidato yang luar biasa di pemakaman, yang membuat orang-orang menangis karena tertawa, sekaligus menangis karena sedih. Menurutku, dia mengatakannya dengan sempurna, menggambarkan siapa Spencer itu bukan hanya sebagai seorang saudara, tapi juga sebagai seorang pribadi. Kamu tahu, Robin? Pernyataan keluarga beberapa hari lalu membahas keinginan melihat pertanggungjawaban penuh. Apa maknanya bagi keluarga? Itu berarti hukuman apapun yang dipilih hakim untuk semua dakwaan ini, dia akan dijatuhi hukuman atasnya. Karena kami sangat yakin bahwa dia bersalah. Dialah yang melakukan ini dan itu, kamu tahu, keadilan akan menang. Dan sekali lagi, kami sangat percaya tidak hanya pada Departemen Kepolisian Columbus, tetapi juga para penyidik dan semua polisi yang terlibat. Rob Misla memberitahu saya waktu para detektif yakin Spencer dan Monique dibunuh, istrinya yang juga saudara perempuan Spencer terbangun. Ya, dan dia percaya bahwa itu adalah semacam pertanda bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi pada malam kejadian itu, saya begadang di ruang bawah tanah kami dan saya sedang mengedit video, dan saat itu sekitar jam 3.30 atau 4 pagi, penyelidik menyatakan mereka yakin kejadian ini terjadi pada rentang waktu tersebut. Saya mendengar istri saya yang sedang tidur di lantai atas tiba-tiba terbangun dan berjalan tergesa-gesa. Saya mendengar dia ke kulkas,
mengambil air, lalu kembali ke tempat tidur. Saya tidak memikirkannya. Dan keesokan harinya, saya bertanya, "Apa kamu tahu itu tadi apa?" Dia bilang, "Aku tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutku, seperti ingin muntah." Dan dia juga tidak memikirkan apa-apa tentang itu. Sampai, kamu tahu, dia merasakan sakit yang sama saat kami pertama kali mendapat telepon itu. Jadi saya benar-benar percaya bahwa kamu tahu antara saudara kandung seperti itu, mereka sangat dekat dan punya ikatan seperti itu. Dan dia benar-benar bisa merasakannya secara fisik. Jadi, Oh astaga, baiklah. Memberikan keluar menderivasi ROBMSLA. Mai, saya sangat menghargai waktumu dan terima kasih sudah berbagi pemikiran serta kenanganmu tentang Monique dan Spencer dengan kami. Kami doakan dia terus mengikuti perkembangan dan mendoakanmu. terima kasih sudah mengundang saya. Ya. Michael McKee masih ditahan di penjara Kabupaten Winnebago. Polisi Columbus bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memulangkannya ke Ohio. Untuk menghadapi dua tuduhan pembunuhan berat atas kematian Spencer dan Monique Tepe, pantau terus Law and Crime untuk detail terbaru kasus ini. Itu akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini pada kesempatan berikutnya.